buat video itu di YouTube unlisted, kumpulkan di dalam introduksi JSP, Tomcat, dan SQL ya. Saya hanya meminta kalian mencoba karena keadaan kita memang yang online ini yang tidak memungkinkan untuk kita one to one gitu ya, direction. Ya mungkin nanti minggu depan kita cobalah. Dan ini sebenarnya kan coding dan testing ini bisa jadi satu sebenarnya. Jadi kita cukup lama lah sampai UAS ya nanti. Walaupun nanti di sini ada kuis 3 ya, kuis 3 yang terkait dengan codingan sih, bagaimana mengimplementasikan codingnya gitu. Nah, nanti itu intinya, habis ini saya akan demonstrasikan dan boundary JSP ya. Oke, lalu teknologi yang kita pakai JSP ya. Awalnya saya maunya kayak yang di buku persis tuh ya, kayak ada boundary-nya ya, bukan yang Spring ya. Maunya ada boundary-nya. Tapi itu semakin banyak yang kalian harus pelajari kan. Nah, saya akan potong itu. Dulunya saya sudah buat yang versi Quick Start ini. Ini gunakan lengkap ya. Ada Docker, Tomcat, MySQL, MinIO gitu. Nah ini ya, kalau saya lihat di sini nih, multi server ada MinIO untuk menyimpan file ada di sini, untuk database ada di sini, untuk memcase di sini, case gitu ya. Ini apa namanya, web servernya ada di sini. Nah, saya potong semua ya, biar lebih simpel. Kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau ini udah bisa dan saya lihat ada waktu, kita bisa loncat ke sebelah. Tapi kalau ini aja bermasalah, menurut saya ini dulu aja sampai beres. Nah, ini lebih simpel ya, hanya Apache Tomcat, terus MySQL, dan ada intinya ada di disk lah, bukan server disk ya. Disk biasa, di hard disk biasa lah, drive C, drive D, untuk nyimpan filenya ada di sini, sedangkan database di MySQL. Nah, itu saya buat GitHub baru terkait ini. Ya. Nah, ini, jadi file ada di sini, untuk database ada di sini, untuk memcase di sini, case gitu ya. Ini apa namanya, web servernya ada di sini. Nah, saya potong semua ya biar lebih simpel. Kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau ini udah bisa dan saya lihat ada waktu, kita bisa loncat ke sebelah. Tapi kalau ini aja bermasalah, menurut saya ini dulu aja sampai beres. Nah, ini lebih simpel ya, hanya Apache Tomcat, terus MySQL, dan ada intinya ada di disk lah, bukan server disk ya. Disk ini ya. Nah, ini jadi menurut saya ini dulu aja sampai ini ya. Disk biasa, di hard disk biasa lah, drive C, drive D, untuk nyimpan filenya ada di sini, sedangkan database di MySQL. Nah, itu saya buat GitHub baru terkait ini ya. Nah, ini jadi template sederhana untuk memulai proyek aplikasi web Java menggunakan JSP, MySQL, dan Tomcat 11. Proyek ini dirancang mempercepat setup awal. Sudah saya sertakan library-nya yang penting-penting. Ada library untuk ngupload file ada di sini, untuk mengolah disk biasa, di hard disk, template sederhana untuk memulai proyek aplikasi penting-penting. Sudah saya sertakan library-nya yang penting-penting. Ada library untuk ngupload, untuk mengolah CSV, jadi import ekspor, terus upload file sudah ada, terus MySQL sama PostgreSQL drivernya sudah saya masukkan. Jadi yang umum sudah saya masukkan, jadi itu saya rasa mempermudah gitu ya.
Nah, ini memulainya ya, Anda bisa pakai JDK, bisa versi 11, atau yang lebih baru, saya pribadi gunakan versi 21. Jadi ngeceknya gimana? Ngeceknya di sini. Nah, jadi di sini open JDK ya, 21. Terus akan versi JDK bisa versi 11, atau yang lebih baru, saya pribadi gunakan versi 21. Jadi ngeceknya gimana? Ngeceknya di sini. Nah, jadi di sini open JDK ya, 21. Terus ada Apache Tomcat yang 11 yang saya pakai ya, terbaru. Nah, teman-teman nanti harus download dulu Apache Tomcat ya. Nah, versi 11 ya. Nah, ini yang terbaru. Oke. Terus MySQL. Nah, MySQL-nya mau pakai versi yang mana aja nggak ada masalah. Tapi nah, ini versi 11 ya. Nah, ini yang terbaru. Oke. Terus yang versi 11 ya. Nah, ini yang terbaru. Oke. Terus nah, ini yang terbaru. Oke. Terus MySQL. Nah, MySQL-nya mau pakai versi yang mana aja nggak ada masalah. Tapi saya pribadi suka malah versi yang lama ya. Versi yang malah malah masuk archive. Versi 57 itu saya suka sekali. Tapi terserah lah mau pakai yang mana. Toh nggak beda-beda jauh. Nah, saya pribadi sih 574. Cuma saya memang pakai Docker untuk semuanya. Ada 7. Tapi malah masuk archive yang lama ya. Versi yang mana aja nggak ada masalah. Tapi saya pribadi suka malah versi yang lama ya. Versi yang malah malah masuk archive.
versi lebih beda jauh. Database baru kita pakai komputer. Kita ada sangat mudahnya. Oke, terus itu yang nanti kita demonstrasikan. Terus tadi ini yang versi simpelnya ya, secara arsitekturnya. Ada operating system, nanti ada JVM, ya JVM versi berapa, dari JDK 21 tadi saya pakai. Terus JSP plus Java, nah bahkan ini nggak Java ya, JSP aja yang saya pakai ini. Saya sengaja begini ya. Lalu dia ada library driver, ini dalam kurung .jar ya. Jadi kumpulan Java digabung jadi satu dari .jar, nah HTML, CSS. Nah kalau versi Docker nih yang lebih lengkap ya, ada JSP Java dan sebagainya. Nah terus ah ini, nah ini yang tadi penjelasannya ke Mas Evan ya, kenapa di kita sekarang nggak pakai boundary di dalam kelasnya. Di kelas diagram hanya ada entity, itu di sini nih. Boundary itu nanti ada boundary CSP gitu. Nah, misalnya boundary itu halaman login gitu kan. Ini kamu bisa kasih nama halaman login.csp atau login.csp. Ini kalau saya sih harusnya konsisten ya, halaman underscore login misalnya. Nah, kan lebih enak ya. Ingat pokoknya setiap kita orang IT ya, sama-sama orang IT, saya nggak perlu jelaskan penamaan itu ya. Kalau saya pribadi kecil semua, terus nggak boleh ada spasi, kita kan orang IT ya. Jadi pasti sudah pernah merasakan pahitnya ada spasi gitu dan error sana sini gara-gara kita ada spasi di nama filenya. Nah, terus kenapa kecil semua? Karena kalian kan nanti bisa bekerja di multi-platform kan, Windows sama Linux. Jadi ya Linux kan case sensitif. Jadi pakailah yang sama gitu ya. Jadi kalau saya sih kecil semua gitu ya halaman login. Nah, di sini yang tadi saya bilang, saya pendekatannya prosedural di sini. Misalnya ada sebuah kelas, ada atribut. Nah, atribut ini jadi entity semua. Nah, entity nanti di apa normalisasi tadi kayak PPT-nya Mbak Nadia ya. Terus di kelasnya akhirnya saya hilangkan semua atributnya. Jadi operationnya jadi static operation gitu ya. Static operation. Nah, kelasnya pun akan saya ubah menjadi static operation. Nah, static operation ini ya kalian tahu kan, berarti saya nggak perlu buat new something gitu. Ya, semacam itu. Jadi, nah, di sini juga misalnya dia parent class gitu ya. Tadi mungkin yang belum dijelaskan dari Mbak Nadia itu ini kayaknya. Kalau dia parent bagaimana? Ada banyak pendekatan nih sebenarnya. Mau tiga-tiganya dibuat atau mau bawah aja atau mau sebagian gitu dan sebagainya. Saya pribadi pendekatan yang bawahnya aja, yang paling bawah. Jadi chart kelas satunya jadi entity satu, chart kelas 2 jadi entity 2. Cuma nanti di setiap entity itu ada parent fieldnya, jadi atributnya parent juga udah masuk di sini, child fieldnya juga masuk di sini. Flat nama dari JSON. Dari sisi kedua sekarang akan tunjukkan saya udah punya Tomcat ini saya punya di folder D ya, apa aja Tomcat. Oke, ini saya punya di folder D ya, apa aja Tomcat. Oke. Nah, ini saya punya di folder D ya, apa aja Tomcat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Nah, di sini ada Apache Tomcat, ada foldernya bin dan sebagainya. Untuk jalankannya gimana? Pakai bin. Nah, di bin ini ada startup.bat. Klik 2 kali. Lalu ini di run. Jalankannya gimana? Pakai bin. Nah, di bin ini ada startup.bat. Klik 2 kali. Lalu ini di run. Bat. Klik 2 kali.
Lalu ini di upload, tab, klik 2 kali. Lalu ini di run. Nah, ini gimana? Klik 2 kali. Lalu ini di run. Nah, oke. Nah, kalau udah tulisannya Catalina start server startup bla bla bla, dan saya untuk di folder D ya. Tomcat. Oke. Nah, ini saya punya di folder D ya. Apache Tomcat. Oke. Nah, di sini ada Tomcat. Nah, di bin ini ada startup.tab. Klik 2 kali. Lalu ini di kelas. Ya kayak gini kalau mau. Jadi public class hello world extends HTTP servlet. Nah, importnya seperti ini. Importnya semua seperti ini. Tinggal tambahin do get ya, atau do post ya. Nah, dalam kasusnya itu kan jadi display, ya berarti kita buat metode display yang nanti akan apa namanya dipanggil gitu. Ya tinggal ini aja. Tapi nulisnya kayak gini nih. Nah, kita kemarin kalau nggak salah di pertemuan-pertemuan awal kan mempelajari sedikit ya tentang HTML, tentang web server gitu kan. Nah, sudah ada saya simulasikan juga dengan PHP gitu ya. Nah, intinya server itu dipanggil oleh browser dan mengembalikan HTML tuh, ya kan? Tek HTML dikembalikan. Nah, saat HTML dikembalikan, kita
bagaimana server itu mengenerate HTML. Nah, mengenerate-nya kalau di servlet gunakan model kayak gini nih, auto-print, auto-print. Bisa juga nanti menggunakan dispatch, namanya dispatch itu ya mendelegasikan dari servlet ini kita delegasikan ke JSP. Karena JSP lebih mudah untuk menulis kayak gitu. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan di JSP sebenarnya. Nah, ini misalnya Hello World nggak ada ya. Ini Hello World yang lain. Ya, yang lain lah. Misalnya ini lah, basic, basic arithmetic. Ya, atau oh ini expression language sih, jangan ya. Nah, ini coba apa ini? Hello World. Nah, Hello World. Nah, itu kayak gimana source-nya? Source-nya gini. Ya, sesimpel ini. Cuma ngasih HTML. Jadi HTML dulu dia. Cuma ada ini, ada pembukanya. Kalau PHP dulu kan persen, eh, buka tanda tanya PHP gitu ya, ditutup PHP. Oh, ini enggak, ini pakai persen. Ya, coba saya carikan yang lain. Pun saya nanti akan membuat contoh yang jauh lebih sederhana daripada ini ya. Jadi ini udah menggunakan namanya tag lib. Tag library, library yang pakai tag ini. Kita buat Java tapi dikompil dalam bentuk tag. Nah, saya pribadi nanti tidak menggunakan model begini ya. Jadi sangat sangat apa istilahnya? Sangat sederhana gitu. Mudah kamu kejar. Cuma ya mungkin enggak disukai banyak orang cara-cara kayak gitu. Oke, itu ya untuk contoh kalian bisa pelajari lagi tuh di example Anda bisa cek gimana